Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim ahli KKN akan menjabarkan atau membahas tentang teknik pelaporan KKN yang akan dilakukan pada bulan Agustus ini. Nah, teknik pelaporan yang akan diberikan oleh mahasiswa adalah dalam bentuk artikel. Dan perlu dipahami bahwa artikel yang akan diberikan itu termasuk dalam artikel jenis pengabdian kepada masyarakat, jadi bukan artikel penelitian. Tentu ada beberapa hal yang membedakan dan menyamakan antara artikel PKM dengan artikel di penelitian. Persamaannya, ini sama-sama merupakan kegiatan yang berbasis riset atau keilmuan, sehingga harus memiliki latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan analisis yang jelas. Kemudian juga harus membahas tentang state of the art-nya atau kajian terdahulunya. Kemudian juga wajib menggunakan referensi yang mutakhir. Yang bagus itu sekitar maksimal 10 tahun. Dan tentu memiliki template yang disesuaikan dengan jurnal yang akan dituju. Pada KKN ini, jurnal yang dituju itu yang terutama adalah proceeding hasil seminarnya yang menggunakan template dari jurnal Al-Khidmat, jurnal pengabdian UIN Bandung. Tapi ada beberapa perbedaan dalam penulisan artikel KKN, yaitu adanya bahasan pokok tentang masyarakat atau komunitas atau warga yang dijadikan sasaran. Kemudian latar belakangnya fokus ke masalah yang memang terjadi di masyarakat. Kemudian yang harus kalau pada penelitian itu ada pengujian. Nah, kalau pada artikel pengabdian itu kita harus bisa menentukan parameter atau indikator bahwa kegiatan ini layak dan selesai dan bagus untuk dilakukan. Kemudian kesimpulan yang diberikan itu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, cara penulisan artikel itu sebetulnya kalau pada penelitian itu ada yang namanya IMRAD, metode IMRAD. Introduction Method Research Analysis. Dan pada artikel PKM ini kalau yang disesuaikan dengan template jurnal Al-Khidmat itu ada itu memuat abstrak, latar belakang, metodologi, pelaksanaan, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar referensi. Di chart ini kita bisa lihat bahwa ada bagian-bagian persentase yang harus dilakukan untuk bagian utama pada artikel PKM. Jadi yang paling banyak bagiannya itu ada di bagian hasil dan pembahasan. Kita akan bahas satu persatu apa isi dari masing-masing bagian itu. Pertama adalah abstrak. Walaupun susunannya ditulis di awal, sebetulnya abstrak itu ditulis setelah semua selesai dibuat. Karena pada abstrak itu merupakan ringkasan dari hasil artikel yang berisi latar belakang masalah, tujuan pengabdiannya, metodenya, dan hasil pengabdiannya. Kalau berdasarkan pada template Al-Khidmat, maka abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak itu tidak lebih dari 250 kata. 100 sampai 250 kata yang wajib berisi tentang pendahuluan, tujuan, metode, dan hasil. Kemudian ada keywords-nya, itu dalam 3 sampai 5 kata atau frasa. Frasa itu berarti gabungan kata. Dan kemudian keywords yang tertulis, yang tercantum setelah abstrak itu memang ada di alinea bagian abstraknya. Ini contoh pada contoh abstrak yang ada pada artikel pengabdian. Di sini kita bisa melihat di kalimat 1 dan kalimat kedua itu ada latar belakang masalah dan tentang masyarakat sasaran.
misalkan sasarannya. Kemudian di sini ada permasalahannya, kemudian dilanjut dengan tujuannya mau melakukan apa, dan kemudian yang terakhir itu adalah hasil dan pembahasan. Di sini ada pengujian apakah kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidak. Itu ada pre-test dan post-test. Dilihat ternyata ada peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Selanjutnya kita membahas apa yang ada di bagian pendahuluan. Pendahuluan itu berdiri atas analisis situasi. Artinya yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Yang sasarannya apakah dilakukan pada komunitas, kalau di masyarakat, warga di mana, di daerah mana, atau misalnya pada komunitas bank sampah misalnya, atau pada misalnya pengurus DKM dan sebagainya, itu layak sasarannya. Kemudian membahas tentang identifikasi masalah dan tujuan kegiatan. Kita harus menjelaskan mengapa kegiatan ini dilakukan di tempat itu. Jadi memang sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Bukan dilakukan di tempat itu karena memang karena ingin dilakukan tempat itu aja, tidak. Tapi karena memang ada masalah di tempat itu yang kita bisa atasi dengan kegiatan ini. Kemudian karena ini merupakan artikel ilmiah, artikel pengabdian itu merupakan artikel ilmiah, maka harus ada kajian teoritik yang berkaitan dengan keilmuan yang melatar belakangi kegiatan pengabdian ini. Kemudian, nah pada bagian ini citasi harus ditambahkan dan harus ditambahkan juga referensi tentang topik yang sejenis atau yang dibahas pada kegiatan ini. Ini contoh pada bagian pendahuluan untuk sebuah artikel. Nah, di sini dijelaskan salah satunya adalah tentang permasalahan. Lihat kita ada referensi yang dimasukkan, kemudian ada beberapa penelitian yang juga dimasukkan yang melatar belakangi bagaimana kegiatan pembelajaran peningkatan fasilitas pendidikan ini dilakukan. Jadi ada beberapa referensi yang cukup banyak dimasukkan, sehingga kegiatan artikel pengabdian itu bukan hanya laporan kegiatan, tapi juga mencantumkan basis ilmu yang melatar belakangi terjadinya kegiatan ini. Nah, kemudian ke metodologi pengabdian, tentang jelasnya metodologi pengabdian yang dilakukan itu dijelaskan pada bagian tahapan KKN yang ada pada video lainnya. Nah, pada bagian ini yang dibahas tidak terlalu banyak metode pengabdian itu. Jadi pada bahasan ini dilakukan perancangan tahapan yang dilakukan pada tiap siklus. Jadi kegiatan pengabdian tidak bisa dilakukan hanya dalam satu hari. Jadi dari mulai awal sosialisasi, kemudian pencarian masalah, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasinya itu harus ada. Sebaiknya dibuat diagram arir atau flowchart supaya pembaca bisa memahami apa yang dilakukan. Ini contoh salah satu flowchart yang dilakukan untuk model pengabdian. Jadi ketika ditampilkan dalam sebuah diagram atau flowchart, tentu itu akan lebih jelas dibandingkan hanya dideskripsikan dalam sebuah paragraf. Kemudian yang harus diperhatikan juga kita harus tahu bagaimana mengukur keberhasilan secara kuantitatif. Apakah pengabdian ini disebut berhasil? Misalnya ada peningkatan pemahaman, ada peningkatan pendapatan, ada peningkatan pengetahuan, kemudian ada pola pikir yang berubah dan sebagainya. Ini harus dirancang di awal. Bagaimana kita tahu bahwa kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik. Kemudian pada pelaksanaan pengabdian ini kalau dalam bagian artikel penelitian ini mungkin bagian ke dalam implementasi penelitian. Di sini kita bahas tentang tahapan kegiatan, kemudian jenis kegiatannya apa, tentang waktu kegiatannya
berapa lama, mungkin kalau KKN kan dalam waktu 1 bulan, di mana, di daerah apa, atau pada komunitas apa, kemudian stakeholder-nya siapa yang terlibat, apakah misalnya di situ ada ketua majelis taklim, pengurus DKM, atau Karang Taruna, atau komunitas-komunitas lainnya, itu harus dijelaskan. Dan di sini tentu disiapkan dokumentasi kegiatan setiap tahapan, dan dokumentasi kegiatan tidak hanya kegiatan seperti foto bersama. Kalau Anda melakukan kegiatan secara online, misalnya membuat sebuah webinar, maka screenshot webinarnya itu bisa dimasukkan dalam pelaksanaan pengabdian. Kemudian bagian inti yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Nah, ketika tadi kita sudah merancang tentang bagaimana membuat indikator atau parameter tentang keberhasilan kegiatan, maka di sini dibahas, dianalisis. Baiknya memang harus ada semacam rekomendasi sebelum kegiatan apa yang terjadi di masyarakat dan sesudah kegiatan apa yang terjadi di masyarakat. Bagusnya seperti tadi, mungkin salah satu contohnya adalah membuat pre-test dan post-test. Misalnya dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Misalnya kita ingin tahu tentang pemahaman masyarakat tentang bank sampah atau tentang pemilahan sampah. Nah, sebelum kegiatan, kita tanya bagaimana pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah. Dan sesudah diberikan edukasi melalui kegiatan pengabdian, kita tanya lagi, apakah ada kegiatan penambahan pemahaman, apakah ada penambahan pengetahuan tentang pemilahan, atau sama saja gitu. Nah, dari situ, dari angka-angka itu mungkin Anda bisa bikin kuesioner atau pre-test dan post-test. Di situ bisa dianalisis, dan analisisnya bisa dilihat berapa persen ke penambahannya, apakah ada penambahan yang cukup signifikan atau tidak. Nah, kalau ada penambahan, apa yang menjadi faktor pendukungnya? Kalau misalnya penambahannya tidak terlalu signifikan, sebutkan apa faktor penghambatnya. Bisa dilihat dari misalnya latar belakang masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, kemudian solusinya apa supaya bisa ditingkatkan lebih lagi. Dan kemudian rekomendasi kegiatan riset selanjutnya itu apa? Nah, itu yang ada di hasil dan pembahasan. Jadi tidak hanya di hasil dan pembahasan itu tidak memperlihatkan bahwa kegiatan sudah berjalan, tidak seperti itu. Tapi ada indikator atau alat ukur yang mengukur tentang kelayakan kegiatan pengabdian yang Anda lakukan. Nah, setelah itu kita ke penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, hasil analisis tadi yang ada di hasil dan pembahasan itu bisa dibahas dan diringkas menjadi sebuah kesimpulan. Misalnya ada peningkatan pemahaman tentang pemilahan sampah sebesar 70%, misalnya begitu. Kemudian dari analisis juga kita bisa kemudian membuat saran berdasarkan temuan kegiatan yang telah dibahas. Kemudian saran juga bisa mengacu pada tindakan praktis, pengembangan kegiatan, dan pengabdian selanjutnya yang sebaiknya dilakukan adalah misalnya apa? Anda ajukan di sini. Nah, pada daftar pustaka, pada template Akhidmat itu kita menggunakan format IPA, American Psychology Association 6th edition. Jadi sebaiknya untuk menggunakan format ini, sebaiknya Anda menggunakan sebuah citasi manager, misalnya Mendeley gitu. Nah, kenapa daftar pustaka ini sangat diperhatikan? Karena sekali lagi artikel PKM itu merupakan artikel ilmiah. Jadi untuk menunjukkan kualitas artikel ilmiah, maka yang masuk dalam daftar pustaka itu tidak sembarangan. Sebaiknya itu minimal 8 buah, dan 80% diantaranya sekitar 6-7 itu merupakan artikel jurnal dengan keterbaruan dalam 10 tahun terakhir. Jadi penggunaan buku dan sebagainya itu boleh, tetapi tidak
tidak mayoritas, jadi didominasi oleh artikel dari jurnal. Dan tidak boleh memuat pustaka dari internet yang tidak ilmiah seperti yang blogspot, WordPress itu tidak disarankan dan tidak diperbolehkan. Dan semua yang tertulis dalam data pustaka itu mesti disitasi di bagian diisi artikelnya. Jadi nanti akan dicek apakah memang di data pustaka yang tertulis itu memang ada di dalam isi artikel, dan apakah acuan yang disebutkan dalam artikel juga harus ada di daftar pustaka. Ini salah satu contoh penggunaan station manager. Ketika kita menggunakan Mendeley atau manager station yang lain, itu akan lebih mempermudah sehingga format penulisan memang sesuai dengan yang tadi, yaitu APA. Nah, misalnya kalau pada jurnal itu dimulai dengan penulis, kemudian ada tahun, kemudian judulnya, kemudian nama jurnalnya, ada volumenya, ada nomornya, batusnya, ada nomor doi-nya. Kalau buku ini ada nama pengarangnya, ada tahunnya, judul bukunya, kemudian publishernya atau penerbitnya. Jadi walaupun ini artikel hanya misalnya isinya 10, tapi memang harus diperhatikan sesuai dengan format penulisan. Baik, itu saja tentang teknis pelaporan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, Anda bisa hubungi saya di email yang tertera. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.